Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku di V Channel. Makasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, like and share video ini, dan juga turn notification on karena aku akan membahas tentang everything I think interesting. Stay tuned. Aku akan membahas tentang kisah-kisah tragis yang terinspirasi dari film Chucky. Udah nggak asing lagi di telinga kalian tentang boneka Chucky, atau biasa di filmnya kita tahu dengan sebutan Child's Play. Jadi film ini udah banyak sekali sequelnya, dan yang perlu kalian tahu bahwa film ini menginspirasi sebagian orang untuk melakukan berbagai aksi keji. Bagaimana kisah selanjutnya? Aku akan bahas. Yang pertama, terdapat sebuah kasus, yaitu penculikan, penyekapan, penyiksaan, dan juga percobaan pembunuhan terhadap Suzanne Kepper, remaja berusia 16 tahun, asal Manchester, Inggris, pada bulan Desember di tahun 1992. Dilansir dari surat kabar The Independent 1 Desember 1993, mengisahkan bahwa Kepper, remaja korban broken home, diculik oleh mantan pengasuhnya sendiri, yaitu Jane Powell, pada 7 Desember 1992, sebelum disekap dan disiksa oleh 5 pelaku, teman-temannya si Powell di rumahnya. Tidak puas dengan berbagai macam kekejian, penyiksaan yang mereka semua lakukan kepada Kepper, mereka semua mencoba untuk membunuh Kepper di sebuah padang rumput dekat dengan Stockport. Korban disiram bensin dan kemudian pelaku menyulut api ke tubuh korbannya. Ternyata pada saat itu Kepper masih selamat ya. Tetapi para pelaku tidak tahu dan mereka meninggalkan Kepper dalam keadaan terbakar hidup-hidup. Dengan sisa tenaga yang masih ada, akhirnya Kepper ini berusaha untuk merangkak dengan kondisi tubuh sudah 80% terbakar. Kepper melarikan diri dan juga meminta pertolongan dari pengendara yang ia temukan. Akhirnya Kepper diselamatkan dan juga dilarikan ke rumah sakit, tapi pada tanggal 18 Desember 1992, nyawa Kepper tidak terselamatkan lagi. Sebelum Kepper meninggal, Kepper masih sempat menyebutkan nama-nama dari pelakunya tersebut. Pada saat itu, polisi langsung menciduk para pelaku. Komplotan daripada Jane Powell, mereka mengaku mereka menyiksa Kepper karena mereka terinspirasi dari film Child's Play, Chucky's Coming to Play. Dalam beberapa metode penyiksaan, dengan lagu temanya Chucky, yaitu Hi Chucky, wanna play? Hi, I'm Chucky, wanna play? Ya ampun, jadi ceritanya film ini benar-benar menginspirasi. Komplotan dari Jane Powell ini, mereka benar-benar siksa si Kepper sampai akhirnya Kepper udah nggak tertolong lagi. Betapa sakitnya yang dirasakan oleh si Kepper ini karena pelakunya ini terinspirasi dari film Chucky. Kisah kedua terjadi tidak berselang lama dari kisah yang pertama tadi, yaitu pembunuhannya James Bulger, bayi 2 tahun asal Merseyside, Inggris, pada tanggal 12 Februari 1993. Para pelakunya ini masih merupakan anak kecil ya, yaitu Robert Thompson dan juga John Venables. Mereka masih berumur 10 tahun, jadi mereka berdua ini masih di bawah umur pelakunya. Dilansir dari majalah The Sunday Times edisi 3 April 2011, jadi James Bulger ini diculik pada saat ia sedang pergi ke pusat perbelanjaan bersama ibunya. Pada saat itu ibunya lalai, sehingga ia tidak tahu kalau misalnya putranya tersebut diculik oleh Thomas Thompson dan juga Vina Bell. James Bulger kemudian dibawa oleh Thompson dan juga Vina Bell ke sebuah lahan tersembunyi di dekat stasiun kereta api Walton and Enfield. Dari catatan forensik terdapat 42 luka di sekujur tubuh James Bulger akibat sejumlah penyiksaan yang dialami oleh bayi manis ini. Dalam keadaan sekarat, tubuh dari James Bulger diikat di rel kereta api dan juga dibiarkan begitu saja pada saat kereta lewat. Dan akhirnya tubuh daripada James Bulger terbelah menjadi 2. Ini benar-benar ya, maksudnya karena lalai dalam pengawasan, akhirnya dia diculik dan diperlakukan seperti itu. Bahkan pelakunya ini masih anak-anak, dua-duanya masih 10 tahun. Sisa-sisa jenazah daripada James ditemukan 2 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 14 Februari 1993.
Kedua pelaku berhasil ditangkap melalui CCTV daripada pusat perbelanjaan tersebut. Dari pemeriksaannya, akhirnya kedua pelaku tersebut mengakui bahwa mereka ini terinspirasi dari film Child's Play 3. Kasus selanjutnya yang terinspirasi dari film Chucky ini adalah penembakan massal di situs sejarah Port Arthur, Tasmania, Australia pada tanggal 28 sampai dengan 29 April 1996. Tragedi tersebut dikenang sebagai tragedi yang terburuk dalam sejarah modern Australia karena menewaskan 35 korban dan juga 23 orang lainnya luka-luka. Pelakunya terdiri dari satu orang. Ia adalah Martin Bryan yang dia mengakui perbuatannya karena terinspirasi dari film Child's Play 2 di tahun 1990. Kekasih daripada si Bryan ini, itu Mary, dia memang bilang bahwa kekasihnya ini mengidolakan karakter Chucky. Dia sangat menyukai Chucky dan selalu menceritakan tentang karakternya setiap waktu. Ada dialog dalam film itu yang sering digunakan Bryan dalam percakapan, "Jangan macam-macam dengan Chuck." Dia merasa keren saat mengucapkannya, kata Mary. Yang dikutip dalam news.com 8 Maret 2016. Kejadian selanjutnya ada di Inggris, yaitu kakak beradik yang berusia 10 dan 11 tahun. Bahkan ini pelakunya anak kecil lagi ya. Mereka ini menculik, menyiksa, dan juga melakukan percobaan pembunuhan kepada dua bocah lainnya yang berusia 9 dan 11 tahun. Di Edlington, South Yorkshire, Inggris pada 4 April 2009. Kedua pelaku tersebut bukan hanya menyiksa, namun mereka juga melakukan pelecehan seksual kepada korbannya. Dari pemeriksaan polisi dan persidangan, salah satu pelaku mengakui bahwa dia itu memang kecanduan dari Chucky pada saat ia berumur 6 tahun. Kedua pelaku dijatuhi hukuman dengan masa penjara yang masih belum ditentukan. Adegan yang terinspirasi dari Chucky ini juga meluas sampai ke Rusia, yaitu sekelompok geng Moskva dengan enteng melakukan pembunuhan terhadap 15 tunawisma dengan senjata tajam di sepanjang Juli 2014 sampai dengan Februari 2015. Mengutip dari Daily Mail, 22 Juni 2017, salah satu pelakunya yang bernama Elena sangat bangga dengan membantai belasan daripada tunawisma tersebut dengan menunjukkan bahwa ia membayangkan dirinya sebagai Tiffany Valentine, yaitu karakter jahat dari pacarnya boneka Chucky, di film yang berjudul Bride of Chucky pada tahun 1998. Ia bahkan memiliki tato di lengannya dengan gambar dari Tiffany Valentine dan mengaku sebagai pembunuh utama dalam 7 pembunuhan dari 15 korban geng tersebut. Dia sangat menikmati pembunuhan itu. Dia selalu bercerita tentang penyiksaan korban. Dia tertawa saat membunuhnya dan terlihat jelas bahwa ia sangat menikmatinya. Diakui oleh Pavel Voitov, salah satu rekan pelaku di tengah persidangannya di pengadilan kota Moskva. Itu merupakan rentetan peristiwa yang amat sangat mengerikan ya, akibat terinspirasi daripada film Chucky. Jadi semoga aja para orang tua dan juga yang lain-lain semuanya itu bisa membatasi ya, agar tidak berpengaruh buruk, bahkan sampai menginspirasi di kehidupan nyata. Sekian dulu bahasan dari kasus ini, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. See you on my next video.